Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Febri Melati dengan NIM 2261210075. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari UAS mata kuliah Akhlak dan Tasawuf. Pertanyaan yang pertama yaitu sebutkan klasifikasi mazhab tasawuf, tokoh-tokohnya, dan konsep ajarannya. Yang pertama ada tasawuf akhlaki atau etis atau moral. Tasawuf ini berfokus pada pembentukan akhlak yang mulia dan penyucian jiwa. Pendekatan ini mengajarkan pengendalian hawa nafsu dan menanamkan sifat-sifat terpuji seperti sabar, tawadhu, zuhud, dan syukur. Tujuan utamanya adalah menyucikan hati dan mendekatkan diri kepada Allah melalui pembinaan moral. Konsep utama ajarannya adalah takziyah an-nafs atau penyucian jiwa yang melibatkan usaha keras dalam melawan nafsu dan berupaya untuk selalu berbuat baik. Para tokoh utama dalam aliran ini yaitu Imam Al-Ghazali, Harits Al-Muhasibi, dan Abu Thalib Al-Makki, mengajarkan pentingnya mujahadah atau berjuang melawan hawa nafsu serta menjaga kesucian hati sebagai kunci untuk mencapai kedekatan dengan Allah. Yang kedua ada tasawuf falsafi atau filosofi. Tasawuf ini menggabungkan tasawuf dengan filsafat dengan menekankan hubungan metafisis antara Tuhan dan makhluknya. Pendekatan ini bersifat lebih spekulatif dan simbolik, membahas konsep-konsep abstrak tentang hakikat Tuhan dan alam semesta. Salah satu konsep utama dalam ajaran tasawuf ini yaitu wahdatul wujud atau kesatuan wujud yang menyatakan bahwa semua makhluk adalah manifestasi dari wujud Tuhan. Dan ini perjalanan spiritual menuju fana atau melebur dalam Tuhan dan baqo atau keabadian dalam Tuhan adalah tahap-tahap yang harus dilalui untuk mencapai kesatuan dengan Allah. Tokoh-tokoh penting seperti Ibnu Arabi, Al-Hallaj, dan Syekh Siddiq Jenar mengajarkan pencarian hakikat Tuhan melalui pengalaman mistik dan pengetahuan langsung atau irfani. Yang ketiga ada tasawuf amali atau praktis. Tasawuf ini menekankan pada praktik-praktik spiritual yang dilakukan sehari-hari seperti zikir, wirid, dan latihan-latihan khusus untuk mendekatkan diri kepada Allah. Konsep ajaran utamanya adalah disiplin dalam menjalani perjalanan spiritual yang meliputi tahapan-tahapan seperti taubat, sabar, tawakal, dan ma'rifat. Para tokoh seperti Abu Hasim Al-Husyairi, Al-Junaid, Al-Baghdadi, dan Zunnun Misri mengajarkan pentingnya mengikuti tariqah atau metode spiritual yang terstruktur untuk membersihkan hati dan mencapai makom spiritual tertentu. Dalam aliran ini, tasawuf dipandang sebagai praktik yang sangat penting untuk memperkuat hubungan batin dengan Allah dan memperbaiki diri. Selanjutnya ada tasawuf sunni, yaitu tasawuf yang mengintegrasikan ajaran tasawuf dengan syariat Islam yang sahih, mengutamakan kepatuhan terhadap Al-Quran dan hadis. Konsep ajaran utamanya adalah bahwa tasawuf harus selalu selaras dengan hukum Islam dan tidak menyimpang dari ajaran yang benar. Tasawuf ini menekankan penyucian hati melalui ibadah yang sahih dan kesederhanaan dalam kehidupan. Tokoh-tokohnya yaitu ada Imam Al-Ghazali, Abdul Qadir Al-Jilani, dan Ibnu Taimiyah mengajarkan bahwa kesucian hati dicapai dengan menekuni ibadah yang sesuai dengan syariat serta menjauhi segala bentuk bid'ah atau penyimpangan. Mereka percaya bahwa tasawuf tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang murni dan harus dijalankan dengan penuh kesungguhan serta keteguhan dalam mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya ada tasawuf irfani. Tasawuf ini berfokus pada pencapaian pengetahuan batin atau irfan yang merupakan pengalaman langsung mengenai hakikat Tuhan. Ajaran ini mengajarkan pentingnya makrifat atau pengetahuan tentang Tuhan yang diperoleh melalui pengalaman spiritual yang mendalam. Dalam tasawuf irfani, pencapaian kesadaran batin yang lebih tinggi dianggap sebagai jalan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan dan realitas alam semesta. Tokoh-tokohnya yaitu ada Syihabuddin Suhrawardi dan Ibnu Sina.
menekankan pentingnya pencapaian pencerahan batin melalui meditasi dan kontemplasi. Mereka juga mengajarkan bahwa pengetahuan ini membawa seseorang untuk lebih dekat dengan Allah dan menyaksikan cahaya ilahi yang ada dalam setiap makhluk. Yang berikutnya ada tasawuf ishqi atau cinta ilahi. Tasawuf ini mengajarkan bahwa cinta kepada Allah adalah inti dari seluruh ibadah dan pengalaman spiritual. Konsep utama dalam ajaran ini yaitu muhabbah atau cinta ilahi yang mengarahkan seseorang untuk mencintai Allah dengan sepenuh hati tanpa mengharapkan imbalan atau balasan. Cinta ini tidak didasarkan pada keinginan untuk mendapatkan surga atau terhindar dari neraka, melainkan sebagai bentuk pengabdian dan kerinduan yang tulus pada Tuhan. Tokoh-tokohnya yaitu ada Rabi'ah al-Adawiyah, Jalaluddin Rumi, dan Al-Hallaj mengajarkan bahwa cinta ilahi adalah pendorong utama dalam kehidupan seorang sufi. Ekspresi cinta ini sering kali dituangkan dalam puisi-puisi dan syair yang menggambarkan kedekatan dengan Allah. Cinta ilahi menjadi kekuatan yang menyatukan diri dengan Tuhan, menjadikan segala perbuatan sebagai manifestasi dari rasa cinta yang mendalam kepadanya. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu, menurut Syekh Junun al-Misri bahwa bertobat itu ada 3 macam. Sebutkan dan jelaskan masing-masing. Yang pertama yaitu orang yang bertobat dari dosa dan keburukannya. Tobat ini adalah tobat yang paling dasar dan umum. Orang yang bertobat dalam kategori ini menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukannya, baik berupa pelanggaran terhadap hukum Allah maupun dosa terhadap sesama. Mereka berusaha membersihkan diri dari segala bentuk keburukan dan kembali kepada Allah, memohon ampunannya, dan bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa lagi. Yang kedua ada orang yang bertobat dari kelalaian mengingat Allah. Tobat ini adalah tobat yang lebih mendalam, di mana seseorang menyesali kelalaiannya dalam berzikir dan mengingat Allah. Meskipun ia mungkin telah melakukan ibadah dengan benar, namun ia menyadari bahwa ia seringkali lupa untuk menyertakan kesadaran penuh akan kehadiran Allah dalam tiap aspek kehidupannya. Orang ini bertobat karena ia merasa jarang merenungi kebesaran Allah atau sering terlalai dalam merasakan kedekatannya dengannya. Tobat jenis ini lebih berkaitan dengan meningkatkan kualitas hubungan spiritual dengan Allah. Yang ketiga ada orang yang bertobat karena memandang kebaikan dan ketaatannya. Tobat ini adalah tobat yang lebih tinggi tingkatannya, di mana seseorang bertobat bukan hanya dari dosa, tetapi juga dari perasaan puas dengan amal baik dan ketaatannya. Ia merasa bahwa meskipun ia telah berbuat baik dan taat, hal tersebut masih jauh dari sempurna dan tidak layak untuk membanggakan diri di hadapan Allah. Orang ini bertobat karena merasa bahwa segala kebaikan yang dilakukannya adalah anugerah dari Allah, dan ia tidak ingin terjebak dalam rasa sombong atau merasa puas dengan amalnya. Hal ini menunjukkan tingkat kerendahan hati yang sangat tinggi, di mana seseorang menyadari bahwa tidak ada amal yang sempurna selain yang diterima oleh Allah. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat disertai contohnya. Yang pertama ada syariat. Syariat adalah hukum atau perintah dan larangan Allah dalam agama yang mencakup segala aspek kehidupan, yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, akhlak, maupun hal-hal duniawi lainnya. Ini adalah tahap pertama dalam perjalanan spiritual, yaitu menjalankan hukum agama dengan benar dan sesuai petunjuk Al-Quran dan hadis. Contohnya, menjalankan sholat 5 waktu, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menjaga hubungan baik dengan sesama, seperti itu. Yang kedua ada thariqat. Thariqat adalah jalan atau cara yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, yang seringkali melibatkan latihan spiritual tertentu, seperti zikir atau mengingat Tuhan, meditasi, dan pembimbingan dari seorang guru spiritual atau mursyid. Thariqat mengarahkan seseorang untuk menjalankan kehidupan yang lebih dalam secara spiritual. Contohnya yaitu melakukan zikir secara rutin, atau melakukan puasa sunnah dan tafakur atau merenung untuk mencapai pembersihan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah. Berikutnya ada hakikat. Hakikat adalah ilmu,
cara memperbaiki hati dan mensucikannya dari segala yang menjauhkan dari Allah. Ini merupakan pengalaman langsung dan pemahaman akan hakikat kehidupan yang hanya dapat diperoleh setelah melewati tahapan-tahapan sebelumnya. Hal ini mencakup pengalaman batin yang membawa seseorang kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang hakikat Tuhan dan alam semesta. Contohnya, seorang merasakan kedekatan yang sangat dalam dengan Tuhan, menyaksikan tanda-tanda kebesarannya di dalam segala ciptaannya, dan hidup dengan kesadaran bahwa segalanya berasal dari Tuhan. Yang terakhir ada makrifat. Makrifat adalah anugerah Allah berupa ilmu, rahasia, dan kelembutan yang merupakan puncak dari pengetahuan. Makrifat adalah bagian dari tingkat penyerahan diri kepada Tuhan yang naik setingkat demi setingkat, yang dimana seseorang memperoleh pengetahuan batin yang lebih tinggi tentang Tuhan dan hakikatnya. Makrifat membawa seseorang kepada kesadaran penuh akan keberadaan Tuhan di setiap aspek kehidupan. Contohnya, seorang yang mencapai makrifat akan merasakan bahwa dirinya adalah bagian dari Tuhan, mengalami rasa cinta yang sangat dalam kepadanya, dan melihat segala sesuatu di dunia ini sebagai manifestasi dari kehadiran Tuhan. Pertanyaan yang keempat yaitu, sebutkan dan jelaskan 10 tanda mahabbah ilahiyah. Yang pertama, tidak ada kecintaan kepada selain Tuhan atau kekasih. Seorang sufi yang telah mencapai al-mahabbah tidak lagi memiliki kecintaan mendalam kepada selain Allah. Hatinya sepenuhnya diarahkan kepada Allah, sehingga kecintaan terhadap dunia, harta, atau makhluk menjadi sekunder dan tidak berlebihan. Segala sesuatu yang ia lakukan selalu dikaitkan dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, tidak cenderung kepada keindahan selain keindahan Tuhan. Dalam hati seorang sufi, semua keindahan duniawi hanyalah pantulan kecil dari keindahan Allah yang sejati. Misalnya saat menikmati alam, ia tidak berhenti pada kekaguman terhadap ciptaan itu sendiri, melainkan menghubungkannya dengan kekuasaan Sang Pencipta. Keindahan dunia hanya menjadi sarana untuk mengingat keindahan Tuhan yang hakiki. Yang ketiga, mencintai sarana yang membawa bersatu dengan Tuhan. Seorang sufi mencintai segala sesuatu yang mendekatkan dirinya kepada Allah, seperti zikir dan amal soleh. Ia memandang aktivitas-aktivitas ini bukan sebagai beban, tetapi sebagai bentuk kasih sayang Allah yang membukakan jalan untuk lebih dekat kepadanya. Yang keempat, hati-hati terhadap semua yang menjadi penghalang bersatu dengan Tuhan. Seorang sufi sangat waspada terhadap hal-hal yang dapat menjauhkan dirinya dari Allah, seperti dosa, maksiat, dan kesenangan dunia yang berlebihan. Ia memahami bahwa segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah adalah penghalang cinta sejati. Oleh karena itu, ia berusaha menjaga hatinya agar tetap bersih dari sifat buruk, menjaga pandangannya, dan menjauhi perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Dan yang kelima, menyebutkan nama Tuhan tanpa mengenal lelah. Zikir menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Seorang sufi yang mencintai Allah, ia selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan, baik dengan lisan, hati maupun perbuatannya. Yang keenam, mengabdi kepada Tuhan tanpa menentang perintah dan larangannya. Seorang sufi yang mencintai Allah akan taat sepenuhnya kepada perintah dan larangannya. Dalam pandangannya, mengabdi kepada Allah adalah wujud cinta sejati, sehingga ia selalu menjauhi maksiat dan melaksanakan perintah dengan tulus. Ketaatan ini tidak hanya dalam bentuk ritual, tetapi juga dalam perilaku sehari-hari yang mencerminkan akhlak mulia. Yang ketujuh, selalu mengharapkan ridho Tuhan tanpa maksud lain. Seorang sufi hanya beramal untuk mencari ridho Allah, bukan untuk mendapatkan balasan duniawi atau pujian dari orang lain. Setiap perbuatannya diarahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah semata. Misalnya ketika ia bersedekah atau berbuat baik bukan karena ingin dianggap dermawan, tetapi karena cintanya kepada Allah yang mendorongnya untuk melaksanakan perintahnya. Yang kedelapan, memandang besar pandangan sekilas Tuhan dan kecil pengabdiannya sendiri. Seorang sufi menganggap bahwa sekecil apapun rahmat atau perhatian Allah adalah anugerah yang sangat besar. Di sisi lain, ia merasa bahwa pengabdian dan amal ibadahnya tidak seberapa dibandingkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Yang kesembilan, takjub dalam penyaksian tetapi tetap mampu mengatur ucapan dan amalan. Saat seorang sufi menyaksikan keagungan Allah dalam pengalaman spiritual, ia akan merasa takjub dan terpukau. Namun hal ini tidak membuatnya kehilangan kendali atas ucapan dan perbuatannya.
Yang terakhir yaitu 10. Penyatuan dengan Tuhan meningkatkan cinta, kerinduan, dan ketakjuban. Penyatuan spiritual dengan Allah tidak membuat cinta seorang sufi semakin dalam. Setiap kali ia merasakan kedekatan dengan Allah, rasa rindu dan kagumnya semakin bertambah. Penyatuan ini tidak menjadikannya puas, tapi justru membangkitkan hasrat baru untuk lebih mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian pertanyaan nomor 5. Jelaskan konsep ajaran tasawuf falsafi yang berupa wahdah al-syuhud, wahdah al-wujud, hulul, dan ittihad, dengan disertai contoh dan analogi logisnya. Yang pertama, wahdah al-syuhud atau kesatuan penyaksian adalah pandangan bahwa seorang hamba yang telah mencapai kedekatan dengan Tuhan hanya menyaksikan Tuhan dalam segala hal. Meskipun alam semesta tetap ada, dalam kesadaran spiritualnya, seorang hamba merasa yang ada itu hanyalah Tuhan. Jadi ini merupakan kesatuan dalam pandangan atau pengalaman, bukan dalam hakikat. Contohnya yaitu, seorang sufi yang sedang berzikir mendalam merasa seluruh alam semesta lenyap dari pandangannya, dan hanya ada kehadiran Tuhan yang terasa. Namun ia tetap menyadari bahwa Tuhan dan dirinya berbeda. Kemudian analoginya, seperti seorang yang sedang terpesona oleh keindahan matahari terbit. Orang itu begitu fokus melihatnya sehingga lupa dengan hal lain di sekitarnya. Matahari seolah menjadi satu-satunya yang ada. Namun kenyataannya dunia tetap ada dan orang tersebut hanya sedang larut dalam pandangannya. Yang kedua, wahdah al-wujud atau kesatuan wujud adalah gagasan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pada dasarnya merupakan manifestasi atau penampakan dari Tuhan. Artinya, hanya Tuhan yang benar-benar ada, sedangkan makhluk hanyalah bayangan atau perwujudan darinya. Contohnya, seorang sufi melihat gunung dan berpikir, gunung ini menunjukkan keindahan Tuhan. Tapi gunung itu bukan Tuhan, tetapi keberadaannya merupakan hasil dari kehendak Tuhan. Sehingga gunung itu seperti perwujudan dari sifat-sifat Tuhan. Analoginya, bayangkan bulan sebagai Tuhan. Segala cahaya yang menerangi dunia di malam hari adalah pancaran dari bulan. Tanpa bulan, cahaya tidak akan ada. Begitu pula, segala sesuatu di dunia ini adalah seperti cahaya yang berasal dari Tuhan. Yang ketiga, ada hulul atau penitisan, adalah keyakinan bahwa Tuhan bisa bersemayam atau menitis ke dalam diri manusia. Dalam konsep ini, jiwa manusia yang suci dianggap sebagai tempat tinggal Tuhan. Contohnya, seorang sufi merasa dirinya begitu dekat dengan Tuhan, sehingga ia merasa bahwa Tuhan ada di dalam dirinya. Seolah-olah tubuh atau jiwa manusia itu menjadi rumah bagi Tuhan. Analoginya, bayangkan sebuah spons yang direndam dalam air. Air itu mengalir masuk dan memenuhi seluruh pori-pori spons. Tetapi tetaplah air itu tidak berubah hakikatnya sebagai air. Dan spons juga tetap spons. Dalam konsep hulul, ini menggambarkan bagaimana Tuhan seolah-olah bersemayam di dalam diri manusia tertentu yang suci, sehingga manusia tersebut seperti menjadi wadah bagi kehadiran Tuhan. Meskipun begitu, Tuhan dan manusia tetaplah dua entitas yang berbeda, tidak benar-benar menyatu. Hanya saja keberadaan Tuhan terasa begitu nyata dalam diri manusia tersebut. Yang terakhir ada ittihad atau penyatuan, yaitu keyakinan bahwa seorang hamba bisa benar-benar bersatu dengan Tuhan, sehingga tidak ada lagi perbedaan antara hamba dan Tuhan. Dalam keadaan ini, seorang sufi merasa dirinya telah menjadi satu dengan Tuhan, baik dalam kesadaran maupun hakikat. Contohnya, seorang sufi yang mencapai fana atau hilangnya ego dan identitas diri, merasa bahwa dirinya telah menyatu dengan Tuhan. Misalnya Al-Hallaj yang pernah berkata, "Ana al-haq, aku adalah kebenaran," sebagai ungkapan bahwa dirinya telah menjadi satu dengan Tuhan. Analoginya seperti seberkas cahaya dari senter yang bergabung dengan cahaya matahari. Ketika cahaya senter itu terkena sinar matahari yang terang, ia tidak lagi terlihat sebagai cahaya senter, melainkan melebur menjadi bagian dari cahaya matahari yang lebih besar. Dalam konsep ittihad, ini menggambarkan bagaimana seorang sufi yang telah mencapai fana merasa bahwa dirinya telah melebur sepenuhnya dalam keberadaan Tuhan, sehingga identitas individunya hilang dan yang ada hanyalah kesatuan dengan Tuhan yang maha luas. Baik, mungkin itu saja jawaban UAS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.